Gak cepat sebelum sini, nah video ini saya akan menganalisis One Piece untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1047. Nah mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil No Mi. Terpastikan sebelum kalian komen atau cuma baca judul doang, kalian tonton video sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Tapi sebelum itu ada promo lebaran nih guys dari DNM.merch. Yuk diserbu flash sale yang dalam waktu terbatas, diskon up to 50%, semua kaos hanya di 99.000 saja nih. Dari 150.000, dari 200.000, pokoknya semuanya cuma jadi 99.000 saja. Gratis ongkir ada dong. COD ya bisa juga dong, mantap banget kan. Hari ini hari Minggu adalah hari terakhir kalian mendapatkan all item hanya 99.000 saja. Jadi ayo cepat sebelum kehabisan biar kalian bisa sombongkan saat lebaran nanti ke saudara-saudara kalian. Mantap banget. Pesan langsung klik link di deskripsi video, bisa melalui Shopee, Tokopedia, atau pesan melalui WhatsApp di DNM. Oke, seperti biasa, kita akan membahas lebih dalam alias breakdown untuk chapter terbaru, yaitu di chapter 1047 kemarin. Dimana buat yang belum tahu alurnya seperti apa, kalian bisa langsung klik kartu di atas kanan ya, dan nonton video review terlebih dahulu. Nah mari kita langsung saja mulai. Kita akan mulai dari color split seperti biasa, dimana lagi-lagi kita mendapatkan color split yang baru saja nih 2 chapter lalu kita mendapatkannya juga. Di sini kita melihat mereka bersama dengan Momonosuke dalam mode naganya tersebut. Karena Momonosuke ada bersama dengan kru yang lain, apa mungkin dia next nakama? Waduh, sejujurnya sih dari saya sendiri, saya nggak suka ya bocah Momonosuke yang pengecut banget. Aduh, masih mending Tama deh pokoknya. Cewek gitu, tapi dia sangat pemberani. Di sini tetap saja mata kita pasti tertuju ke Robin dan Nami yang seksi pol di sini nih. Dan di sini nih buat kalian yang suka seakan-akan comblangin Nami sama Luffy, ayo kalian bisa lihat di sini Luffy iseng gitu kepada Nami, cunihin pisan. Jinbei ini udah kayak kakek-kakek gembrot di pinggir pantai yang lagi santuy banget, dan yang mencurigakan adalah Zoro. Tumben dia jauh di belakang dan tidak diperlihatkan mukanya seperti itu, mentang-mentang perannya sudah cukup memudar nih di Onigashima ini. Dengan tangan kanan memegang ke atas itu, mirip kayak waktu Zoro berkata tidak akan kalah lagi kepada Luffy di Baratie lalu. Dan chapter dimulai dengan Momonosuke yang barusan udah disindir nih bocah penakut ini. Pengecut tidak berguna yang bawanya kesermulah untuk melihat Momonosuke tersebut. Jadi ingat kasusnya Rebecca di Dressrosa lalu yang cuma jadi beban dan bisanya nangis doang. Padahal Momonosuke ini dia kecilnya lahir di atas lautan ya, berlayar sama 2 bajak laut luar biasa, Shirohige dan Roger, dengan petualangan yang luar biasa. Adiknya aja, Hiyori, malah lebih berani dan gak mau ngebebanin kepada Kawamatsu sampai kabur. Kakaknya tetap aja kayak gitu. Dan buat yang bingung juga, kok Onigashima terbang ke ibu kota bunga lagi sih? Kan sebelumnya sudah cukup aman. Sebelumnya juga menjauh, karena Momonosuke dia menarik awan tersebut dan ledakan Big Mom pun terlihat cukup jauh dari ibu kota. Nah coba kita lihat lagi, sebelumnya itu Momonosuke menarik awan api buatan Kaido, tapi barusan setelah Luffy bangkit mereka yang kepo dan akhirnya nontonin di atas, dan sekarang juga Momonosuke mencoba membuat awan api sendiri yang berarti dia tidak lagi menarik awan api Kaido untuk menjauh dari ibu kota bunga. Dan tentu saja awan api ini pasti akan kembali ke tujuan awalnya, yaitu ibu kota bunga tersebut. Dimana kita berpindah ke Luffy versus Kaido, dimana ini adalah saat Luffy megang petir dan dia muter-muter di petir nih. Ya pembahasan kenapa dia bisa udah pernah saya bahas lah di review lalu, karena konsepnya di sini Luffy tidak menginfluence petir secara langsung, seperti menciptakan atau mengubah petir ini sendiri, karena Luffy ini dia cuma mengubah arus petir sama seperti yang dia lakukan juga dulu di Skypiea versus Enel. Cuma yang aneh kok Luffy bisa muterin petir ya, kan petir ini kecepatannya sangat cepat sekali. Aduh, yang toh Kaido gampang-gampang aja tuh untuk ngehindarin serangan dari listriknya tersebut. Di sini Kaido ngomong lagi how ridiculous, yang udah berapa kali coba dia ngomong hal itu terkait perubahan wujud dari Luffy. Ya cocoklah dengan sebutan the most ridiculous devil fruit yang dikatakan oleh para Gorosei.
Dan tepat seperti yang pernah saya sindir juga, kemampuan Luffy untuk mengubah tanah menjadi karet itu bukanlah sesuatu yang sama seperti Katakuri dan Doflamingo yang bisa mereka atur sekeinginannya sendiri. Karena jelaslah mereka ini tipe Kid dan Luffy tipe Become, alias tubuhnya menjadi karet dan dia tidak bisa menciptakan karet untuk dia kendalikan. Maka seperti yang kita lihat juga di chapter ini, karet di tanah tetap pasif saja dan tidak bergerak. Dan malah di sini dia menjadi senjata makan tuan buat Luffy karena dia menerima impact pantulan serangan luar biasa yang akhirnya meningkatkan momentum serangan dari Kaido. Nah, buat yang bingung juga nih, kenapa saya bilang Kaido belum begitu serius melawan Luffy? Karena coba lihat, Luffy sudah berubah ke mode full power lah anggapan seperti kata-katanya, yaitu this is my pinnacle Gear 5 Awakening, tapi Kaido masih belum mengeluarkan seluruh kemampuannya dan dia sepertinya masih punya kartu as di tangannya untuk dapat menyerang lagi. Benar-benar beda sih konsep yang udah dilakukan ini, dimana karakter utama diberi power up yang semi instan di Gear 5-nya, tapi tetap tidak bisa menang mudah melawan musuhnya seperti ya di serial-serial yang lain. Karena dari chapter ini, kita lihat serangan pertama Luffy melempar petir, Kaido dapat menghindarnya dengan mudah. Dan akhirnya dia meng-counter attack dan menghajar Luffy. Lalu serangan kedua, lagi-lagi Kaido dapat menghindarinya dengan mudah dan jebret, Luffy kena serangan lagi. Dengan kata lain, di chapter ini, murni Kaido berada di upper hand terhadap lawannya Luffy. Dia tidak tersentuh di chapter ini setelah mulai mengerti kemampuan dari kapten kita. Yang serangannya pun ditutup dengan Yamantaka Raimei Hake, padahal Luffy pun sudah mencoba menahannya dengan haki di tangannya, tapi tetap tertembus sangat parah. Ini adalah salah satu teknik tertinggi dari Kaido, miriplah seperti Raimei Hake yang dia gunakan saat di mode Killing Spree lalu. Yang bahkan jika kalian perhatikan, wajahnya pun berubah loh, sepertinya dia berada di mode awakening-nya. Karena coba lihat alisnya yang menjadi alis naga dan giginya yang menjadi full taring, beda dengan mode hybrid biasanya. Intinya di sini Kaido sudah mulai serius kembali. Luffy pun full di chapter ini tidak banyak terlihat tersenyum-senyum lah seperti awal perubahan di Gear 5-nya, karena yaitu Luffy terpojok juga di chapter ini. Tapi ngelihat Kaido yang segila ini, serangan-serangan yang bahkan next level semua, bisa bikin tebasan melayang sebanyak itu, yang satunya aja udah bisa motongin tangan Kiku dengan mudah. Dia masih menyimpan respect cukup mendalam kepada seseorang seperti, ya benar, Roger. Lalu apa benar ability atau kemampuan dari buah iblis sangatlah tidak berguna? Padahal Kaido sendiri base-nya sih ya tetap aja dia menggunakan uwo-uwo model naganya, atau dan kata lain menggunakan ability dari buah iblisnya. Yang sebenarnya jika kita lihat orang-orang top di dunia One Piece ini hampir 80% bahkan pengguna dari buah iblis. Seperti Admiral, Fleet Admiral, Yonko, banyak Roadrocks dulu kan ada seperti Shiki, Shirohige, Big Mom, dan yang lain-lain. Yang berarti buah iblis memang dapat membuat orang menjadi sangat hebat, tapi tetap pada dasarnya buah iblis ini hanyalah sebagai tool saja, dan dia konsepnya sama seperti Zoro yang menggunakan pedang atau para pendekar dengan pedangnya itulah. Pedang adalah toolsnya bagi para pendekar pedang seperti Mihawk, Zoro, Rayleigh, dan yang lain-lain. Dan buah iblis adalah toolsnya bagi Luffy dan orang-orang lain yang pengguna buah iblis. Jadi buat kalian yang masih suka ngebanding-bandingin buah iblis lemah lah, tidak berguna, itu sebenarnya cara atau tools mereka untuk bertarung. Dimana haki ini adalah sesuatu yang sangat berbeda, karena haki ini dikatakan juga dimiliki oleh setiap manusia di dunia One Piece seperti kata-kata Rayleigh. Dan semakin kuat karakter, semakin kuat juga hakinya, yang berarti berbanding lurus. Makanya haki mungkin bukan seperti tools biasa, tapi lebih seperti ambisi atau will dari tiap karakternya, dimana buah iblis atau pedang atau yang lain lah yang menjadi tools bagi mereka untuk mencapai tingkatan tertinggi. Maka benar ada orang-orang terkuat tanpa buah iblis bisa menguasai dunia dan menjadi sangat hebat karena dia bisa memanfaatkan tools yang ada dengan hakinya juga yang luar biasa. Contohlah banyak pendekar pedang seperti Roger, Rayleigh, Shanks, Mihawk yang juga mereka semua pendekar pedang pasti dengan haki yang sangat tinggi, dimana mereka mempunyai tools yang sangat mahir juga. Mungkin yang cukup aneh sih ada di Garp aja ya, dia ini murni tinju doang yang waduh gila banget. Ya, bahasan lengkap mengenai haki versus buah iblis sudah pernah saya bahas lengkap lah di video terpisah. Tapi dengan Kaido yang ngomong gitu, jadi kayak gila banget gak sih? Dulu kita belum kebayang kemampuan Roger sehebat apa karena cuma dari narasi saja.
dan duelnya melawan Shirohige. Tapi dari kata-kata Kaido ini, semakin terlihat saja gap di antaranya sangat jauh sekali. Jadi makin penasaran nih kemampuan Rocks dulunya seperti apa. Dan kita berada di penutup saat Luffy menciptakan tinju super besar yang jika dilihat skalanya dengan Onigashima ini, coba kalian perhatikan sebesar apa Onigashima yang kurang lebih besaran dari tengkoraknya saja. Sunny dia punya 56 meter dan Oars dikatakan punya tinggi 67 meter. Ya dimana jika kita menggunakan skala kurang lebih tinggi dari patung yang ada di sebelahnya ini sekitar 300 meter. Wah 300 meter ini udah sesuatu yang sangat tinggi. Mungkin bahkan lebih tinggi dari Monas kalau tidak salah. Dimana jika kita lihat umbrella atau payung yang ada di sebelahnya ini mempunyai tinggi sekitaran 900 meter jika kita menggunakan skala yang sama lagi. Dan jika kita kira-kira kurang lebih besaran dari tengkorak Onigashima atau kastil dari Kaido ini, jika ditarik ke atas, ya anggaplah 3 kali lebih tinggi dari payung tersebut yang berarti bahkan tingginya 2,7 km untuk tinggi dari tengkoraknya saja. Dan jika kita hitung semua bentukan Onigashima yang sampai ke bawah ke tanah-tanahnya, wah ini sih besar banget. Yang bisa kita asumsikan kurang lebih lah tonjokan dari Luffy ini sebesar setengah lebih mungkin dari Onigashima dan mungkin punya besar 6-7 km. Waduh bayangkan tonjokan sebesar 7-4 km. Gila segede apa tuh tonjokan yang ini sih bener-bener udah kayak meteor banget. Satu pulau hancur ya tidak aneh karena tonjokannya sebesar itu. Apakah ini cukup untuk mengajar Kaido? Dimana prediksi saya ini masih belum cukup. Kenapa? Karena entah nih tonjokan ini bakal berbentuk seperti apa. Apakah hanya tonjokan biasa seperti Gear Thirst Luffy yang notabene menjadi lambat? Dan pastinya jika lambat akan sangat mudah untuk dihindari. Tapi apakah ini akan menjadi the next Garp the Fist dengan tonjokan super besar ala Saitama? Sejujurnya ini mirip seperti Luffy di Dressrosa lalu. Dia mengalahkan iblis langit Doflamingo tepat di langit juga dengan Gear Fort King Kongan dan Doflamingo terjatuh ke dalam tanah. Seorang naga langit yang terhantam jatuh dari langitnya. Lalu di pola yang mirip juga, Luffy menghajar krokodil sang manusia pasir yang bersembunyi dalam bayangan. Dia mengeluarkan bayangan itu agar terlihat oleh matahari secara langsung dari daratan untuk pergi ke langit. Dan bagaimana kira-kira untuk Kaido? Dimana salah satu alasan kenapa saya bilang dia belum kalah karena Kaido sudah menggunakan 4 macam nama Wisdom King atau Dewa Buddha dalam serangan-serangannya. Seperti Ragnaraku, Vajra, Kundali, dan Yamantaka barusan yang terbaru. Tapi masih ada satu lagi dan dia adalah pusat dari Wisdom King dan bernama Akala. Ya ini pasti akan menjadi serangan terakhir Kaido untuk melawan Luffy. Entah untuk membalas serangan tonjokan Luffy ini atau masih tarung di next chapter. Tapi Akala punya sebutan juga sebagai immovable atau immovable ini sesuatu yang tak tergoyahkan. Mungkin nantinya itu adalah bagaimana Kaido akan kalah melawan Luffy di mana dia tidak terhempas ke bawah atau tidak terhempas ke atas. Dia hanyalah tidak bergeming saja. Wadaw, ini sepertinya bakal sangat keren parah. Nah jadi itu untuk video kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil pamit, I'll see you guys next time.